yang ngejar-ngejar aku. Oh, jam istirahat ngedatengin kamu? Di kantin. Di kantin? Aku dikejar-kejar sama mereka. Oh, serius? Iya. Aku juga nggak tahu kenapa dikejar, karena aku takut aku diapa-apain, aku lari dong. Dan pas banget aku pakai sepatu yang kegedean. Alhasil aku kepleset, sepatunya lepas, akunya jatuh. Dan aku didorong di situ dan mereka semua pada ketawain aku, Mem. Ada anak SMP, ada anak SMA. Karena jam istirahat kan, rame. Dan di situ aku ngerasa kayak, oh my god, I just want to die right now. Itu benar-benar itu dari semua yang paling bikin aku sakit hati, itu yang paling bikin aku malu banget. Dan jujur di situ aku seketika pengen mikir, apa mati aja ya? Are you ready? Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, seperti yang sudah kalian tahu bahwa saya punya segmen alumni di channel ini. Nah, kali ini saya akan bawa lagi alumni saya yang mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kalian dalam menjalani kehidupan. Nah, seperti thumbnail yang sudah ada, yang kalian tahu bahwa hari ini saya mau cerita mengenai yang dibully, yang berprestasi, from zero to hero. Nah, di samping saya sudah ada Adit, right? Yes, halo. Jadi biasanya saya panggil dia dengan nama Adit, tapi nama lengkapnya adalah Muhammad Aditya Nur Hafiz. Oke. Biasa kalau saya dan teman-temannya di sekolah itu panggilnya adalah Adit, ya. Comfortable kan dengan nama Adit, nggak apa-apa ya? Oke. Jadi Adit ini lulusan tahun 2019 ya, belum lama ya. Belum lama, jadi lulusan tahun 2019. Nah, kebetulan di sekolah dia punya cerita unik sebenarnya yang sampai sekarang masih diingat. Masih banget sih. Masih terbekas sampai sekarang. Oh, sangat ya. Tapi ingat satu hal lagi, yang bahwa cerita masa lalu itu jadikan sebagai pembelajaran. Nah, pembelajaran untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Oke. Nah, Dit, kalau kamu kenang-kenang masa-masa kamu SMA, sebenarnya masa-masa SMA kamu tuh menyenangkan, menyedihkan, flat atau gimana? Kalau dibilang tuh ya, dibilang menyedihkan banget sih. Tapi dibilang flat juga enggak, dibilang asik juga enggak. It's very colorful gitu loh. Itu banyak banget warnanya gitu loh, Madam, di dalam cerita-cerita semasa SMA tuh indah banget sebenarnya buat dijadiin suatu buku gitu loh. Jadi kamu ngerasa bahwa masa SMA itu indah ya, seperti judul lagu lah ya, masa paling indah dalam masa SMA. Nah, terus kamu tadi bilang bahwa kan kayak roller coaster tuh, ada sedih, ada senang, ada jenuh, ada segala macam. Nah, kalau orang biasanya tuh lebih gampang nginget yang sedihnya dibandingkan yang senangnya, karena kalau yang senang itu biasanya besok lupa, ya kan? Tapi kalau sedih itu biasanya dalam. Nah, yang sedih tuh yang mana? Yang sedih tuh kita mundur ke sekitar 4 tahun lalu. Soalnya karakter kamu kan karakter yang apa namanya, happy terus, cheerful terus. Orang kan nggak pernah tahu kalau kamu sedih. Orang nggak pernah ngira kalau kamu itu bisa nangis. Nah, yang sedihnya tuh yang mana? Coba kita flashback. Kita mundur ke tahun 2016 dulu ya, Madam. Oke. Kamu masuk 2016 ya? Iya. Awal banget tuh aku masuk, aku nggak kenal siapa-siapa. Terus tiba-tiba aku ikut EC, ikut Rohis, ikut MPK. Ikut ekskul maksudnya? Oh, ikut ekskul. Banyak juga ekskul kamu yang kamu ikutin ya? English Club, Rohis, sama Majelis Perwakilan Kelas. Oke, MPK. Terus? Nah, awalnya tuh aku masuk ya cuman sekedar, udahlah ikut aja deh biar ada kesibukan doang. Maksudnya kayak biar tahu lah gitu ada apa aja sih di SMA gitu kan. Nah, aku tuh memang udah nyaman banget sama EC, Mem, dari zamannya kelas 10 tuh. Terus tiba-tiba berjalan kok orang-orang kelas 12 tuh, kakak kelas aku kelas 12, kelas 11 sama angkatan sendiri kok tahu nama aku. Aku kan orangnya paling nggak bisa nutupin bahwa aku tuh pengen dilihat, aku ingin dipandang. Tapi mungkin bagi mereka cara aku untuk dilihat dan dipandang tuh salah. Berbeda. Dalam kutip berbeda. Tapi di situ aku ngerasa kayak biarin dah. Apa kata orang biarin aja, diemin. Emang kamu gimana sih sampai orang bilang kamu berbeda itu? Banyak orang yang bilang aku tuh tipikal cowok yang feminim, Mem.
Oh sih, jadi karena kamu dianggap cowok feminim, maka mereka menganggap kamu beda. Nah, terus? Udah feminim, baperan pula. Nah mereka ngira aku tuh aku berkutip. Padahal aku nggak kayak begitu sebenarnya. Dari situ semua orang yang kenal aku tuh manggil aku dengan hinaan. Dan jujur soalnya itu bikin aku kayak, am I belong in here? Apa aku pantas banget ada di sini? Sampai satu waktu itu benar-benar aku ngedrop banget. Dimana waktu itu aku masih ingat banget sampai sekarang, hari Jumat di jam istirahat banyak banget kakak kelas 12 IPS yang ngejar-ngejar aku. Oh, jam istirahat ngedatengin kamu? Di kantin. Di kantin? Aku dikejar-kejar sama mereka. Oh sih? Serius? Iya. Aku juga nggak tahu kenapa dikejar, karena aku takut aku diapa-apain, aku lari dong. Dan pas banget aku pakai sepatu yang kegedean. Alhasil aku kepleset, sepatunya lepas, akunya jatuh. Dan aku didorong di situ dan mereka semua pada ketawain aku, Mem. Ada anak SMP, ada anak SMA. Karena jam istirahat kan, rame. Dan di situ aku ngerasa kayak, oh my god, I just want to die right now. Itu benar-benar itu dari semua yang paling bikin aku sakit hati, itu yang paling bikin aku malu banget. Dan jujur di situ aku seketika pengen mikir, apa mati aja ya? Oh sih. Oh jadi momen terendah kamu itu pada saat kejadian kamu dibully itu, yang kejar-kejar rame-rame itu. Iya. Oh itu yang akhirnya membuat kamu nggak masuk sekolah ya? Iya, aku mau masuk sekolah satu hari di hari Senin. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya kabarnya tersebar satu sekolah. Bahwa kamu dibully, mengakibatkan kamu nggak masuk sekolah. Sih. Bener banget itu. Itu aku di rumah, udah kayak orang frustasi sih, diem aja nggak tahu mau ngapain. Nah kamu jalannya kan, kamu dibully di hari Jumat, terus hari Senin kamu nggak masuk sekolah. Hari Selasanya masuk sekolah nggak? Masuk. Nah kamu waktu masuk sekolah tuh perasaannya gimana? Masih mau nangis sebenarnya, Mem. Masih mau nangis. Terus mereka gimana? Anak-anak kelas 12 itu nggak ada yang tahu. Mereka karena nggak tahu aku ada di kelas apa enggak. Aku cuma langsung masuk ke kelas, aku diem. Berarti nggak keluar, nggak ini, kamu cuma di dalam kelas saja. Aku di dalam kelas sampai akhirnya salah satu guru agama yang juga dulunya kesiswaan, Pak Dudung, manggil aku. Aku disuruh datang ke kantornya, ke BK. Aku tanya ada apa ya Pak, dan beliau bilang bahwa emang benar. Beliau mengklarifikasi apakah benar aku dibully, apakah aku benar dijatuhkan oleh mereka. Dan ya jujur aku jawab jujur. Iya Pak, saya dibully dan saya merasa saya malu banget. Tapi kamu nggak cerita? Sebelumnya kamu nggak cerita? Enggak. Aku masih menyimpan sendiri. Pak Dudung taunya ada laporan kali ya. Ada yang melapor kejadian bahwa kamu dikejar-kejar itu ya. Wajarlah, jam istirahat kan banyak orang ya gitu ya. Ada saksinya, Mem, ada saksi hidupnya, 2 orang teman dekat aku juga yang ngeliat itu. Tapi mereka ninggalin aku. Jadi pada saat aku dijatuhin itu, mereka ketawa dan mereka pergi ninggalin aku. Oh sih? Dan aku bangun sendiri, itu cuma ada satu kakak kelas 12 IPS itu yang bantuin aku bangun berdiri, dan dia bilang, maafin angkatan gue ya, ayo sini bangun. Dia cuma bilang itu doang, Mem. Tapi di situ, aduh ya ampun, rasanya tuh udah bener-bener pengen nangis, udah malu banget. Kayak, aduh mending mati deh ini. Berarti kan kamu dapat perlakuan tidak hanya verbal, tidak hanya omongan. Verbal juga nggak sih? Dapat bulian verbal juga nggak sih? Banget, Mem. Mereka bilang apa sih? Mereka bilang banci lah, mereka bilang aku pria tulang lunak lah, mereka bilang aku cowok nggak perfect lah. Mereka sampai bahkan ada yang bilang, emang ada yang mau jadi pacar lo, orang mau pacaran sama lo kayaknya mendingan mati, sampai bilang kayak gitu. Terus kalau di keseharian di sekolah mereka panggil kamu apa jadinya? Ada yang manggil aku princess, ada yang manggil aku janda kembang lah, kembang desa, segala macam ada, Mem, julukannya. Oh, itu secara verbal kamu merasa tersakiti? Di bagian yang mungkin janda kembang dan princess itu mungkin kayak, oh biarin lah itu biasa aja. Tapi untuk yang sebelum-sebelumnya itu, Mem, itu jujur itu sakit hati banget sih. Oke, secara verbal kamu udah merasa dibully. Secara fisik juga yang kejadian dijatuhin, dikejar-kejar itu. Iya. Berarti lengkap dong ya? Oh sangat banget. Sangat banget. Menderita, udah jatuh ketiban tangga pula. Nah, sempat kepikiran untuk die? Yes, emang benar sempat kepikiran gitu. Cuman nggak tahu kenapa pada saat pengen berpikiran untuk mati itu kayak mikir, aduh ya Allah, dosa masih banyak, ini biar masa sampai SMA. Berarti masih sadar kamu ya? Masih sadar, walaupun itu pikiran udah kacau banget sebenarnya. Nah, momen-momen itu kan kamu jalanin tuh, sampai akhirnya kamu kan masih bertahan di sekolah kan, sampai kamu tamat. Pada saat kamu dibully itu kamu di kelas 10 semester berapa sih? 1 menjelang 2, Mem. 1 menjelang 2. Nah, bagaimana akhirnya kamu merasa bahwa
oh saya mau bangkit nih, saya nggak seperti yang mereka omongin, saya bisa kok, saya mampu kok gitu. Itu kapan momennya? Itu menjelang, kan abis pengambilan rapot kelas 10, kita libur kan sekolah. Nah di situ tuh nggak tahu kenapa dapat ilham dari mana juga nggak paham, tiba-tiba aku nengok ke grup English Club gitu, aku ngeliat ada pengumuman tentang lomba storytelling. Nah di situ aku kan mikir, ini power gue bisa, gue punya kekuatan di storytelling. Ajuin pengajuan diri. Aku ajuin mem ke anak-anak angkatan aku, dan juga lewat ke kakak kelas kan, lewat yang anak EC. Awalnya juga mereka kayak yakin mau masukin si Adit, dia kan punya konotasi jelek, masa iya sih bisa dipercaya buat ini. Di situ juga makin down lagi mem, karena pada saat tes aku ditolak sama anak-anak EC, dan kayak aduh kayak nggak dianggap banget, kayak aduh udahlah makin yakin aja pengen pindah sekolah rasanya. Urusan duit apa segala macem tar aja deh belakangan, yang penting akhirin dulu ini penderitaan hati gitu loh. Sampai suatu waktu akhirnya ada tes lagi yang kedua kalinya, dipilih mem sama mereka yang milih, dan mereka ngajuin ke mem langsung kan bahwa mem saya bawa Adit nih, coba mem lihat. Dan nggak taunya di situ mem mengajukan persetujuan mem bahwa katanya bagus. Dan itu di situ for the first time in my life in senior high school, I feels like this is where I belongs. I feel comfortable in here. Like aku tuh udah nyaman banget di EC. Mereka tuh yang jadi tembok pelindung aku, mereka yang bangkitin aku, mereka yang jadi penyemangat aku saat aku jatuh, dan mereka jadi rumah tempat aku bersinggah juga saat aku lagi sakit-sakit hatinya itu. Jadi mulai dari kamu diterima untuk masuk ke ekskul itu dengan sangat welcome, dan sampai kamu dikasih kesempatan untuk ikut lomba, di situ momennya kamu mulai bangkit. Iya, benar. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa saya akhirnya dikasih kesempatan? Pernah sekali. Dan itu aku nanya ke sahabat dekat aku. Kenapa gue ya? Apa gue kenapa-napa nih? Dan di situ sahabat aku bilang, kan lo udah banyak banget menderita. Ini udah saatnya lo buat bersinar. Lo nggak boleh di bawah terus. Lo harus di atas. Sebagai seorang bintang harus bersinar, baik dalam keadaan malam ataupun siang, dia harus tetap bersinar mengalahkan matahari. Dia bilang seperti itu, Mem. Teman kamu yang bilang seperti itu. Ya, thanks God dong, berarti kamu punya teman yang kayak gitu ya. Coba kalau temennya nggak ada yang kayak gitu, berarti nggak bakalan kayaknya udah bangkit deh. Banget deh memang. Iya, sebenarnya kan kasus bullying itu kan memang santer banget ya. Apalagi kan di masa sekolah. Untungnya sekarang pandemi. Jadi kalau pandemi kan nggak ada yang namanya bullying di sekolah. Ingat tanda kutipnya bullying di sekolah ya, karena bullying itu kan sebenarnya luas. Di sosial media juga ada, di lingkungan sekitar rumah juga ada, bahkan di lingkungan keluarga bullying juga ada. Oh, itu sangat jelas. Iya kan? Tapi kita bicara mengenai kamu yang mendapatkan perlakuan bullying waktu di sekolah. Zamannya kita sekolah normal gitu kan. Nah, kadang ada yang tidak kuat menjalanin bullying itu, akhirnya mengambil keputusan yang salah, ya kan, mengambil keputusan yang salah. Nah, untungnya di sini ternyata kamu menanggapinya berbeda. Kamu dapat momen, ya, dapat momen untuk bangkit, gitu kan. Nah, memang sebenarnya kamu sadar gak sih sebenarnya kamu punya kelebihan? Aku sadar, cuman seketika kala pada saat bully itu datang menghantam aku gitu, kelebihan aku tuh aku ngerasa kayak, lo tuh emang pantas dibully, lo tuh nggak perfect, lo harus sadar bahwa dunia tuh bukan tempat buat lo. Aku sempat mikir begitu, Mem, sampai ngerasa bahwa aku tuh mau menutup diri aja dari orang-orang terdekat gitu, kayak udahlah males ngomong sama orang, toh juga ujung-ujungnya mereka bakal kenal aku dengan konotasi jelek itu kan. Jadi kayak aku mikir, ngapain juga aku kenal orang, toh juga mereka udah dengar tentang aku yang jelek gitu. Nah, terus kenapa kamu ngambilnya storytelling? Karena aku kan mengidolakan banget sosok dari Disney villains Maleficent. Dan dimana Maleficent itu kan seorang peri jahat yang membalaskan dendamnya karena dia nggak diundang. Kalau dia nggak diundang, kalau aku kan diundang, karena aku dibully, otomatis aku harus melakukan revenge kepada mereka, balas dendam. Tapi dalam in a positive way pastinya kan. Nggak mungkin aku balas lagi dengan yang keburukan. Dan di situ aku ngerasa bahwa kayaknya aku harus jadi Maleficent deh di sini. Aku harus tunjukin bahwa tuh sekolah aku tuh punya Maleficent. Punya Maleficent yang harus disegani, harus ditunduki, dan harus dipatuhi. Bahwa aku tuh dipandang, bukan dijatuhkan. Terkadang gini,
orang bisa nyanyi ya, orang bisa nyanyi, tapi begitu lagu yang dia pilih salah, tidak sesuai dengan karakter suaranya, jadi jelek. Jadi orang nganggapnya, ih nggak bisa nyanyi, padahal sebenarnya dia bisa nyanyi, cuma karena salah memilih lagu, itu akan berantakan. Nah, sama dengan kamu, kenapa akhirnya kamu milih storytelling? Karena memang itu cocok dengan karakter kamu. Storytelling itu kan butuh orang yang berdrama, ya kan? Benar. Kamu kan berdrama banget hidupnya, ya kan? Oh sangat banget Nah, itu. kan hidupnya berdrama banget gitu kan. Yang kadang orang hanya bisa senyum, kamu senyumnya bisa lebar banget gitu ya kan. Orang yang bisa cuman nangis, kamu bisa yang berderai. Nah, itu kan memang dibutuhkan di orang-orang yang storytelling. Terus orang yang di storytelling itu adalah orang yang bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari karakter aslinya. Nah, kamu sanggup melakukan itu kan? Ya, kamu mau melakukan itu. Makanya tadi Mem tanya, kenapa akhirnya kamu pilih storytelling? Karena memang ternyata cocok dengan karakternya kamu. Andai waktu itu kamu pilihnya debate, Aduh, kayaknya nggak banget ya itu. nggak cocok kan? Berantakan banget Even tempat ini. kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, tapi kamu ngambilnya debate. Salah Maka tempat. kamu salah tempat dan gak jadi apa-apa juga, ya kan? Nah, ini dengan karakter kamu ngilihnya storytelling, pas, match, makanya bersinar gitu. Berarti kan pelajaran hidupnya bahwa carilah sesuatu yang memang fit. Mencocokkan dengan diri sendiri. Iya, sesuai dengan kita, sesuai dengan karakter kita. Karena kalau tidak sesuai dengan karakter kita, kita maksain hasilnya kan jadi jelek. Benar. Gitu loh. Jadi berantakan juga. Jadi berantakan. Nah, kita kembali lagi nih, kan akhirnya kamu lomba tuh. Berapa kali lomba kamu total ikutnya? Aku lomba tuh ada sekitar 4 kali kalau nggak salah. Dan itu semuanya menang? Enggak, menang cuma 2 kali. 2 kalinya kalah. Jadi dari 4 kali ikut lomba, 2 kali menang, 2 kalinya enggak? Oke. Terus apa yang menang itu di lomba pertama kali atau lomba yang berikutnya? Di berikutnya Berarti bukan yang pertama kali. Bukan. Lomba pertama kali kalah dong. kalah. Perasaannya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Itu kan baru pelajaran, kayak orang masih belum percaya, belum yakin. Dia juga didukungnya masih setengah hati kayaknya. Oke. Jadi kayak oh yaudah deh nggak apa-apa gitu. Oke, pelajaran. belum. Lomba yang kedua menang nggak? Yang kedua itu kalah, masih kalah. Masih kalah yang kedua. Lomba yang ketiga menang nggak? Menang. Menang. Lomba yang keempat? Menang banget. Itu yang paling bergengsi dari semuanya. Berarti yang akhirnya dapat momen menangnya tuh di lomba keempat. Yang paling bersejarah banget itu di momen keempat. Berarti kamu berproses dong. Banget, Mem. Ya kan? Belajar dari yang pertama, kalah pertama, belajar dari kalah kedua, belajar dari kemenangan yang tidak maksimal di ketiga dan akhirnya mencapai kemenangan maksimal di yang keempat. Nah, itulah pelajaran hidup. Berarti kalau gitu nggak boleh patah kalau gagal ya? Nggak boleh. Kalau patah berarti sama aja, udah dong, usahanya sampai situ aja. Terus impian kita buat ke depan masa harus berhenti cuman karena debu-debu kecil sih? Harusnya kan kita harus bangkit, harus menerpa segala debu kecil itu kan. Biar kita bisa yakin bahwa kita tuh mampu untuk dilihat orang. Bahwa orang terus memandang kita dalam apa yang memang kita ingin dipandang mereka. Gitu. Oke. Nah, Mem sendiri kan guru, ya kan? Setiap guru itu kan pasti punya kejelian untuk melihat ini anak potensinya di mana, ini di mana, ini di mana, gitu kan? Pada saat Mem pertama kali ketemu kamu itu, Mem melihat bahwa karena udah denger dong bahwa kamu tuh kan yang begitulah, yang melambai-lambai, yang ya kamu juga sih jalannya tuh udah kayak apa, kalau Pak Ari bilang kayak ubur-ubur kayak bebek, kayak ubur-ubur karena gak bisa diem gitu kan. Nah, akhirnya menimbulkan keingintahuan Mem, ini orangnya yang mana sih gitu loh kan, orangnya kayak apa sih gitu kan. Nah, cuma satu, memang Mem tuh tidak suka melihat orang itu hanya dari sisi negatifnya aja. Ya kan? Orang itu kan ada positifnya, ada negatifnya, ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Kalau yang bagus semua orang pasti suka ya. Banget gitu. Ya. Si yang bagus semua orang pasti suka dan pasti nerima. Tapi kalau yang jelek Enggak. belum tentu semua orang terima. Tapi yang jeleknya ini masih bisa dibikin bagus nggak? Nah itu. Jadi dia punya jelek, tapi jeleknya masih bisa dibikin bagus nggak? Nah itu yang akhirnya Mem lihat dari kamu. Nah,
oh ternyata dia jalannya melambai gini. Berarti kalau dia disuruh drama bisa dong. Itu yang ada di pikiran Mem. Terus kamu kalau ngomong tuh apa namanya, energik banget, ya kan, energik banget, terus kayaknya ngomong tuh ininya tuh all out gitu. Oh berarti kalau dia disuruh bercerita berarti oke dong gitu lah kan. Nah dari situ Mem lihat akhirnya kita coba, ayo kita tantang. Dan pada saat itu Mem tahu belum tentu menang karena kan kamu basicnya bukan yang Inggris banget. Kemampuan bahasa Inggris kamu kan bukan kemampuan bahasa Inggris yang high banget, yang expert banget kan, enggak gitu kan. Tapi memberikan kamu kesempatan itu merupakan sesuatu yang lebih baik daripada mencari orang-orang yang pinter-pinter. Ya, kasih kesempatan, maju, berlomba, sekali pulang Mim nggak menang. Itu masih inget banget aku. Ya kan, it's okay, next kita coba lagi gitu kan, lomba lagi yang kedua, oke, latihan segala macam kan, belum menang juga, oke. Nah Mem di situ sudah sempat mikir gini, ini sebenarnya Adit punya kemampuan apa enggak sih? Ya kan, 2 kali kok enggak menang pertama, yang sekali enggak, yang kedua enggak. Kamu juga sebenarnya sempat agak-agak gimana yang ketiga kan? Karena udah, aduh kalau ini kalah ini malu banget deh sama Mem Juri, mau ngomong juga nggak enak, tapi pasti kabarnya udah sampai. Kalau pasti ujung-ujungnya dipanggil juga karena Mem suruh menghadap. Ya deh, lanjutin aja deh, kayak pasrah aja gitu loh Mem, sebenarnya kayak udah hopeless jatuhnya. Udah kayak udah nggak ada harapan, udahlah terjang aja deh, hajar aja yang penting. Nah itu di situ Mem lihatnya gini, karena kamu orangnya mau aja, disuruh apa mau aja. Yang ketiga, yaudah ikut aja lomba lagi gitu loh. Mem juga sebenarnya ikut aja lagi gitu loh kan. Tidak berharap menang pada saat itu karena sudah tahu Adit segini nih gitu loh kan. Tidak berharap menang. Tapi begitu kamu pulang bilang menang, it's big surprise for me ya kan. Wah, akhirnya memang gitu kan. Dan akhirnya Mem post itu ke Instagram, bukan ke grupnya guru-guru, mempost ke grupnya guru-guru dan semua guru-guru memberikan appreciate. Wah Adit, wah maskotnya Tugu Ibu tuh, wah ini gitu kan. Nah mulai dari situ kan kamu mulai ditegur-tegur sama guru-guru kan. Guru-guru mulai tahu siapa kamu, guru-guru mulai Edit kemarin lombanya gimana, teman-teman juga gitu kan. Nah itu yang akhirnya jadi support system yang bagus di kemenangan keempat. Ya kan, di kemenangan keempat itu kamu sudah merasa bahwa oh orang welcome sama saya, orang oke. Berarti pada saat kamu tampil tuh yang kamu bayangkan adalah kita yang ada di belakang kamu, yang support kamu, yang segala macam kamu itu kan. Iya benar kan. Jadi artinya memberikan kepercayaan itu sesuatu yang bernilai besar banget Mem, dan dapat merubah orang yang tadinya dia udah pengen mati yang tadi dia udah pengen mati, udah pengen bundir, udah pengen segala macam, tapi dengan hadirnya kepercayaan dari Mem dan juga Ece untuk menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa, itu benar-benar merubah semuanya dan menjadikan orang yang tadinya aduh jangankan dilihat, ditengok aja kagak mau itu jadi sesuatu hal yang kayak ada dia, kenalan yuk, ngobrol, gimana kabarnya kemarin, jadi suatu bintang pembicaraan. Tapi bukan jadi buah bibir, tapi jadi bintang pembicaraan dalam hal yang positif, jadi terkenal juga dalam sisi positifnya, walaupun negatifnya tetap berjalan sih sebenarnya. Tapi positifnya menutup itu semua. Nah, satu sisi lagi bahwa bagusnya, ya mudah-mudahan di sekolah yang lain juga sama seperti itu. Kalau di sekolah kita kan yang berprestasi itu dibikinin banner, di foto, dibikinin banner gede dan dipajang di depan sekolah. Ya, akhirnya yang melihat bahwa kamu itu punya kemampuan nggak cuma kita warga sekolah, tapi orang yang lewat, satpam, orang tua murid, bahkan siapa saja yang lewat di lingkungan depan sekolah tuh ngelihat mukanya kamu, ya kan? Benar. Itu kan akhirnya membuat kamu jadi terkenal dong. Banget Mem. Semua orang kenal. Satpam tahu dong sama kamu kalau gitu. Tahu. Gampang banget izin apapun, gampang. Satpam juga langsung kayak ngejagain dari situ. Terus guru-guru juga jadi kayak welcome. Teman-teman yang tadinya ngebully pelan-pelan jadi hilang. Jadi hilang one by one, walaupun emang lama banget. Tapi one by one mereka jadi berpindah haluan jadi ngedukung aku. Jadi kayak
I'm in Adit's team gitu lah. Di timnya aku gitu. Mereka ngedukung, mereka ngasih support, mereka ngasih bantuan. Bahkan ada yang mau sampai ngasih bantuan tuh nemenin aku telepon sampai malam cuma demi dengerin aku curhat doang. Bahkan sekarang ini yang lebih membanggakannya lagi bahwa karena kamu sudah pernah mengukir prestasi, berarti portofolio kamu kan ada tuh di EC. Sekarang akhirnya anak-anak baru, junior baru di ekskul EC itu menganggap kamu adalah senior yang punya prestasi, senior yang layak untuk ditanya, senior yang layak untuk dimintain pendapat. Iya kan? Bener banget itu. Dan awalnya juga kayak pas dapat adik kelas tuh kayak mikir gini loh, aduh mereka udah denger ya gosip tentang gue. Aduh yakin gak ya bisa dapat adik kelas. Udah mikir, pikiran udah kacau banget itu udah kayak takut traumatis kayak adik kelas bakal bully gitu kan. Tapi tiba-tiba dapat angin segar yang menyatakan bahwa kak ajarin dong gimana dia bisa storytelling sehebat kakak. Hah? Hebat dari mana? Mikir kayak ya Allah sebanyak orang itu hebat dari mana? Terus aku jawab aja, hebat dari mananya emangnya? Kakak tuh bisa luges, bisa enjoy, bisa memperankan jadi si karakter itu tanpa malu. Padahal kakak tuh cowok, tapi kenapa kakak bisa sedramatis itu sih? Kayak seakan-akan kakak jadi dia, jadi si tokoh itu. Gimana sih kak? Terus muncul lagi satu, kak, nada jahat gimana dah kak? Kak tokoh jahat gimana dah kak? Itu pengen jawab, soalnya pengen ketawa sambil ketawa sambil ngejawab juga kayak, ya kalau pengen jadi orang jahat harus tersakiti dulu sebenarnya. Berarti harus jadi sakit dulu. Gak juga kan? Dong. Tapi kan gak mungkin juga dong dijawab kayak begitu kan. Adalah mikir kayak coba dirimu atau lu tuh punya emosi apa sih dalam diri yang terpendam, yang paling dalam yang terpendam itu apa? Coba dikumpulin dulu, ditaruh di dalam satu kotak di dalam diri. Pada saat jadi kita lagi storytelling, kita lagi bercerita, akan pasti ada adegan marah, si antagonis atau si protagonis itu marah. Keluarin di peti itu, keluarin marah dan ledakan aja bahwa padahal kamu kesel sama si orang. Tapi pada saat kamu di stage, kamu marah-marah sama juri, itu dapat poin plus banget Dan juri tuh nggak ngerasa kayak kita kurang ajar atau apa, karena aku meranin sebagai si dia dan aku marah-marahin jurinya. Pernah aku tunjuk-tunjuk, tahu nggak itu jurinya? Tapi kan memang itu kan di stage, itu kan di panggung. Memang tempatnya untuk berkreasi. You mau marah, mau guling-guling, mau jungkir balik juga orang nggak peduli. Tapi kalau seandainya tidak di stage, kamu marah-marah kayak begitu itu ya orang juga cerita. Pasti beda cerita gitu loh. Oke. Nah, dari perjalanan ini kan sebenarnya seru banget nih. Ini kan tema yang Mem angkat ini dari mulai yang terbuli dan berprestasi gitu kan. Nah, kamu udah melalui proses dari mulai yang dibully akhirnya bangkit menjadi seseorang yang berprestasi. Sekarang perasaan kamu gimana? Seneng banget dan masih juga unbelief banget. Unbelief-nya tuh kenapa ya? Karena awalnya tuh sempat mikir kayaknya di sini tuh gue nggak bakal jadi apa-apa. Bakal jadi orang biasa, bakal jadi orang yang kayak ya udahlah cuma si Adit doang, penting-penting amat gue buat kenal. Si yang belok ya, si yang itu kan yang selalu berkutip itu, dan kayak aduh udahlah pasrah aja. Tapi setelah hadir dengan momen piala, dengan momen banner dan kemenangan yang bagi aku cukup membanggakan banget, semua itu hilang. Tapi kan kamu cuman gayanya aja kan, Dit? Apa memang kamu punya keinginan atau hasrat untuk ke arah situ juga atau enggak sih? Oh astagfirullahaladzim, enggak sih kalau. Enggak ya. Aku cuman dibilang beloknya tuh paling cuma dari peragaan doang sih, men. Oh, berarti cuma gayanya doang. Lebih feminim tuh di gayanya doang. Yang sampai ke arah-arah situ tuh enggak. Enggak sampai ke sana-sana kok. Oh, kamu enggak sampai yang dibilang orang gitu kan? Oh, enggak. Itu mah aduh ya Allah. Itu udah sampai besar banget kayaknya buat aku. Ya, berarti kan kalau cuma sekedar bergerak-bergerak aja bisa dibilang bahwa kamu adalah tipikal cowok yang feminim gitu aja. Bukan berarti banci lah apa yang kayak orang bilang itu kamu suka cewek kan? Suka. Karena aku lagi proses juga. Kan sempat punya pacar kan? Punya. Pacarnya perempuan kan? Perempuan dong. Langgeng banget loh, Mem. 1 tahun 5 bulan. Berarti pacar kamu nyaman dong ya? Nyaman. Dia malah selalu bilang ke aku dia tahu, Mem, pas aku dibully itu aku dijorokin, dia tahu. Dia cuma bilang apa? Dia kan manggil aku Prince Koala. Dianya aja juga nganggap kamu kayak gitu ya? Iya, dia malah seneng gitu. Dia malah bilang,
Aku mah nggak pernah mau tuh pengen punya cowok yang kayak doyan berantem lah, doyan ngerokok lah. Ya berarti Dia kamu pengennya pas begitu. ketemunya sama cewek yang memang hobinya disayang juga. Nah, kamunya penyayang. Mungkin kayak gini, karena kamu laki-laki tapi feminim, jadi kamu mengerti perasaan perempuan. Jadi Betul gimana banget. kamu memperlakukan perempuan? Kan perempuan kan butuhnya disayang, perempuan butuhnya ditanyain kabar tiap hari, perempuan kan butuhnya diperhatiin. Nah, kamu lakukan itu, makanya dia nyaman. Makanya kalau cowok normal, cowok yang kok normal sih, mau cowok cowok biasa gitu ya, cowok biasa karena dia tidak memahami karakter perempuan, nah itu yang suka berantem jadinya. Bener. Karena dia nggak tahu kalau perempuan tuh butuhnya diteleponin terus, diperhatiin gitu loh kan. Karena kalau kamu kan ngerasa ya bahwa oh perempuan tuh kan butuhnya diperhatiin, maka kamu kasih perhatian lebih. Perempuan butuhnya disayang, kamu kasih sayang yang lebih gitu. Berarti artinya nggak ada masalah sih. Secara kejiwaan kamu normal-normal aja. Cuma gayanya aja ya. Mungkin benar karena gestur tubuh kamu itu lebih gemulai. Ya, jadi kamu begini-begini tuh oke gitu lah kan. Ya, sebenarnya gitu. Jadi ngobrol-ngobrol kita kali ini sama Adit ini hanya untuk memberikan ke kalian sebuah pelajaran. Ada pesannya lah ya, ada pesan moralnya bahwa jangan pernah merasa kamu yang paling jelek, jangan pernah merasa kamu yang paling apes gitu Paling ya. tersakiti. Paling tersakiti gitu. Itu kayak itu dong lagu ya yang Indosiar ya. Mendramatisir banget ya kayaknya. Kayak lagu di Indosiar jadi ku menangis. Jadi bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Nah, yang jadi poinnya adalah tunjukkan kelebihanmu. Ya, jadi kalau kamu pengen orang lain menerimamu, maka tunjukkanlah siapa kamu, ya. Karena kalau kita punya kelebihan, orang itu akan melihat kelebihan kita bukan kekurangannya. Benar nggak sih? Benar banget, Mem. Iya, oke, setuju ya. Setuju aku. Berarti mulai sekarang Adit sudah tidak ada lagi namanya Adit yang sedih, nggak ada. Yang ada sekarang Adit yang happy. Cheerful selalu. Adit yang cheerful, Adit yang punya banyak teman, ya kan. Ditunggu karya-karyanya. Kalau dulu tuh SMA karyanya storytelling, sekarang di kuliahan karyanya apa dong? Aku sedang merintis karya juga jadi seorang penulis. Oh sih, Di gitu. Wattpad aku nulisnya buat permulaan. Nah, siapa tahu nanti ke depannya kita akan mengenal Adit dengan karya yang lainnya, gitu kan. Biarkan orang tahu Adit yang dulunya adalah seorang storyteller yang oke, sekarang menjadi penulis yang oke. Ya nggak sih? Iya banget, pastinya setuju aku. Oke deh kalau gitu. Nah, makasih banget ya Dit ya, Sama-sama, udah datang, Mel. udah ngobrol. Mudah-mudahan cerita kamu itu menjadi inspirasi buat orang-orang di sana. Kamu punya pesan buat mereka? Mungkin ada. Apa tuh? Pesan aku cuma satu. Kalian kalau udah lagi di titik terjatuh banget, itu udah paling dalam banget, coba kalian tengok ke atas, lihat di sana siapa yang ada buat kalian dan siapa yang nggak ada. Dari situ kalian bakal sadar, oh berarti dia yang benar-benar sayang sama gue, dia juga support gue, dan kalian harus bangkit. Lihat juga ke belakang, sudah sejauh apa kalian melangkah. Masa iya sih udah sejauh itu karena mau lepasin begitu aja? Kan percuma banget gitu loh, udah langkah jauh-jauh nih, udah lari gitu kan, tiba-tiba stuck di tempat cuma gara-gara kesandung batu. Aduh, nggak harusnya banget deh. batunya disingkirin, jalan lagi. Bener. Jangan gara-gara ada batu terus jadinya mandek gitu ya, batunya disingkirin, jalan lagi dong gitu. Begitu. Oke. Jadi kita nggak boleh stuck di tempat, harus tetap berjalan walaupun itu yang nerjang tuh banyak banget sebenarnya. Kan jatuh bangun lagi ya. Jatuh bangun, jangan udah jatuh ngesot. Itu jadi sesuatu ngesotnya lucu. Jadi pelajarannya itu jangan pernah menyerah, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ada batu singkirin, jalan lagi, ya Ya, kan? setuju. Oke deh. Sama dengan pesan yang Mem kasih adalah 1000 langkah dimulai dari satu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di segmen yang lainnya. Karena itu jangan lupa untuk selalu like, share dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya Oke, ya. Mia. Oke, dan dipromo ya nanti ke teman-temannya Pasti ya. aku bakal promosi biar semuanya pada nonton. Oke, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.